Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dan untuk palpasi setelah kita melakukan sesi salam sejahtera buat kita semua. Salam agromedis. Perkenalkan, nama saya Dr. Yonas Hadi Subroto dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan fisik di bidang obstetri. Mari kita saksikan video berikut ini. Pemeriksaan fisik di bidang obstetri itu selalu diawali dengan pemeriksaan vital sign, mulai dari tensi, nadi, suhu, dan respirasi. Kemudian yang penting juga dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan biasanya dilakukan pemeriksaan pada satu kali pada saat awal pemeriksaan ANC. Namun untuk berat badan harus dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan seorang ibu. Pada kunjungan pertama ANC, kita harus melakukan pemeriksaan secara lengkap dari kepala sampai ujung kaki. Mulai dari kepala kita bisa lihat apakah kondisinya ibu anemis atau tidak. Kemudian ada turun ke bawah ke leher, ada pembesaran tiroid. Lanjut ke dada, apakah ada kelainan paru ataupun jantung. Dan dilanjutkan pemeriksaan perut khusus untuk obstetri. Khusus pada pemeriksaan abdomen di bidang obstetri, kita awali dengan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri itu diukur dari puncak fundus uteri sampai dengan simfisis. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan berat dari bayi, perkiraan berat bayi. Kalau misalnya dengan rumus panjang yang kita dapatkan dikurangi 11, kemudian hasilnya dikali 155 cm. Sebagai contoh, kalau misalnya kita dapatkan tinggi fundus uteri yang 31, maka dengan rumus yang tadi saya sampaikan 31 dikurangi 11, kemudian dikalikan 155, maka kita akan mendapatkan perkiraan berat badan bayi adalah 3.100 gram. Pemeriksaan abdomen berikutnya adalah pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan Leopard itu bisa dilakukan apabila umur kehamilan sudah melewati 28 minggu, di atas 28 minggu. Pemeriksaan Leopard itu tujuannya adalah untuk mengetahui orientasi bayi yang ada di dalam perut ibu terhadap ibunya. Ada 4 pemeriksaan Leopard, yaitu Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Leopard 1 itu adalah melakukan palpasi di daerah fundus, di puncak fundus, untuk meraba apakah ada bagian besar atau bagian kecil, apakah bagian besarnya teraba keras atau teraba lunak. Kalau teraba keras artinya terkesan kepala, apabila teraba lunak artinya terkesan bokong. Kemudian Leopard 2 itu adalah pemeriksaan di samping perut ibu ya, untuk menentukan di mana kira-kira posisi punggung bayi. Apakah punggung bayi di sebelah kiri atau di sebelah kanan ibu. Itu dengan merasakan apakah ada tahanan di punggung di sisi kiri atau kanan. Jadi kita bisa menentukan punggungnya di sebelah kiri atau di sebelah kiri atau di sebelah kanan ibu. Kemudian Leopard 3 adalah menentukan kira-kira posisi apa yang ada di bagian bawah. Jadi kita juga merasakan teraba bagian besar, bagian kecil, apakah keras atau lunak. Kalau keras
bagian besar teraba keras, maka terkesan itu kepala. Apabila teraba bagian besar dan lunak, itu terkesan bagian bokong. Dan yang terakhir adalah leopard 4. Leopard 4 itu untuk menilai apakah bagian terbawah dari bayi, baik itu bokong ataupun kepala, sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Leopard 4 dilakukan dengan melakukan gerakan sedikit sliding ke arah tengah untuk menentukan sudah bagian terendah bayi sudah masuk panggul atau belum. Apabila sudah masuk panggul, maka gerakan sliding kita akan tertahan di tengah. Tapi apabila belum masuk pintu atas panggul, maka jari kita bisa bertemu pada saat melakukan gerakan sliding, bertemu di tengah. Berikutnya adalah pemeriksaan denyut jantung bayi. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan leopard, kita akan tahu bagaimana orientasi bayi terhadap ibu. Pemeriksaan denyut jantung bayi itu dilakukan, ini alat funendoskop namanya. Ini diletakkan di punggung bayi, di punktum maksimum dari denyut jantung bayi itu di punggung bayi. Oleh karena itu kita harus tahu orientasi di mana kepala bayi dan di mana punggung bayi. Pada pasien ini, setelah melakukan pemeriksaan, didapatkan bahwa posisi kepala bayi ada di bawah dan punggungnya terkesan di sebelah kanan dari ibu, sehingga alat funendoskop itu diletakkan di kuadran kanan bawah seperti gini, dan kemudian telinga kita ditempelkan di ujung funendoskop seperti ini. Denyut jantung janin apabila menggunakan alat funendoskop ini dihitung dengan cara kita menghitung jumlah denyut jantung janin 5 detik pertama, kemudian jeda 5 detik kedua, dihitung di 5 detik ketiga, jeda 5 detik keempat, dan dihitung di 5 detik kelima, sehingga jumlah dari detik ke-5 pertama, detik ke-5 ketiga, dan detik ke-5 ke-5 itu dijumlah dan hasilnya dikali 4. Apabila dijumlah dari detik 5 pertama 12 ditambah detik 5 ketiga itu 11, ditambah detik 5 ke 5 11, jadi totalnya 34. Apabila dikali 4 maka hasilnya sekitar 136 kali per detik. Itu denyut jantung janin dalam 1 menit. Dan yang terakhir, apabila kita mendapati pasien dengan keluhan nyeri perut yang teratur atau keluhan kenceng-kenceng yang teratur, maka kita harus melakukan pemeriksaan juga untuk menentukan apakah pasien ini mengalami HIS atau kontraksi uterus atau tidak. Caranya cukup sederhana, kita tinggal menyentuh dinding perut pasien dan kita merasakan apakah dinding perut pasien itu mengeras. Selama 10 menit kita hitung berapa kali dengan durasi berapa detik dalam 10 menit. Baiklah, kita sudah belajar mengenai pemeriksaan fisik di bidang obstetri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Salam agromedis.